Halo semuanya, siapa sih di sini yang nggak pengen punya kulit cerah, sehat, glowing? Pasti kita semua mau kan? Tapi tahu nggak sih, di balik janji-janji hasil instan yang seliweran di mana-mana, ada bahaya tersembunyi yang wajib kita waspadai. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sisi gelap dari produk pencerah kulit yang nggak aman. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenapa sih kita gampang banget tergiur. Terus kita bongkar apa aja isi krim online yang bahaya itu. Kita juga akan lihat tren racikan viral yang lagi heboh, bedain mana mitos mana fakta. Dan yang paling penting, nanti Atu bakal kasih tahu cara praktis buat milih produk yang beneran aman. Oke, kita masuk bagian pertama, misi kulit glowing. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu, yaitu keinginan yang manusiawi banget, punya kulit cerah dan sehat. Ini kan jadi dambaan banyak banget orang di Indonesia. Tapi, di balik janji manisnya, ada bahaya yang mengintai. Coba bayangin deh, gimana kalau janji kulit glowing impian itu terasa dekat banget, cuma sejarak satu klik di marketplace atau sekali scroll di media sosial? Wah, godanya berat banget kan? Nah, disinilah dilemanya muncul. Di satu sisi, ada merek-merek terkenal yang udah pasti aman, tapi harganya wow, bikin kantong nangis. Di sisi lain, banyak banget produk tanpa merek yang dijual online, harganya murah meriah, dan janjinya itu loh, hasilnya cepet banget. Kita jadi kayak di persimpangan jalan, antara mau hemat tapi nekat, atau aman tapi berat di ongkos. Sekarang kita bakal jadi detektif. Anggap aja kita punya mikroskop super canggih, terus kita taruh krim-krim online yang kelihatannya menggiurkan itu di bawahnya. Kira-kira apa ya yang bakal kita temukan di dalamnya? Yuk kita selidiki bareng-bareng. Dan ternyata beneran loh ada yang melakukan investigasi ini. Sebuah penelitian dari Universitas Surabaya ngambil 15 sampel krim pemutih tanpa merek yang nggak terdaftar tapi laris banget dijual di toko-toko online, terus semuanya dianalisis di lab. Dan hasilnya, jujur ini bikin kaget banget. Siap? 100%. Ya, kamu nggak salah dengar. Setiap sampelnya, semua 15 produk itu dinyatakan nggak aman dan gagal memenuhi standar peraturan. Ini bukan lagi untung-untungan. Ini udah pasti bahaya. Jadi apa sih biang keroknya? Oke, tersangka utama nomor 1, merkuri. Ini tuh bahan kimia super beracun yang udah jelas-jelas dilarang di semua produk kosmetik. Di penelitian tadi, 4 dari 15 sampel positif mengandung merkuri. Risikonya ngeri banget, dari kerusakan ginjal, saraf, sampai kanker kulit. Tersangka kedua namanya hidroquinon. Nah, yang ini agak tricky. Hidroquinon itu sebetulnya dipakai di dunia medis, tapi statusnya itu obat keras. Cuma boleh dipakai dengan resep dan di bawah pengawasan dokter. Sama sekali nggak boleh ada di kosmetik yang dijual bebas. Dan yang bikin lebih parah, semua 15 sampel yang diuji ternyata positif mengandung hidroquinon. Semuanya ilegal dan berbahaya. Oke, selain beli produk jadi yang abal-abal, ada lagi nih tren yang gak kalah ngeri. Ngeracik skincare sendiri di rumah. Biasanya sih terinspirasi dari konten-konten viral di media sosial. Pasti pernah lihat kan konten kayak gini? Misalnya, tutorial nyampur 2 merek body lotion, katanya biar hasilnya lebih nampol dan cepet cerahnya. Kelihatannya sih kayak life hack yang kreatif dan hemat ya. Tapi, tunggu dulu. Eits, dengerin dulu apa kata ahlinya. Menurut Dr. Fitri Agustina, niat awal kita yang pengen bikin kulit glowing malah bisa jadi bumerang. Campur-campur produk sembarangan itu bisa memicu iritasi dan peradangan, yang ujung-ujungnya malah ninggalin noda hitam baru. Ironis banget kan? Bahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan kita, BPOM, udah ngasih peringatan keras loh. Ada 4 bahaya utama kalau kamu nekat ngeracik sendiri. Pertama, resiko kontaminasi bakteri karena rumah kita kan bukan laboratorium steril. Kedua, bisa memicu alergi parah. Ketiga, bahan-bahannya bisa aja berantem dan malah jadi racun buat kulit. Dan yang terakhir, ya jelas aja, racikan itu nggak pernah diuji keamanannya sama sekali. Dengan semua informasi yang simpang siur, sekarang waktunya kita main mitos atau fakta, biar kita bisa luruskan mana kepercayaan yang salah kaprah soal pencerah kulit. Mitos pertama, makin cepat hasilnya, makin jago produknya. Ini salah besar. Faktanya, ini justru red flag atau tanda bahaya. Hasil putih yang instan dan gak wajar, itu malah patut dicurigai mengandung bahan bahaya kayak merkuri, yang cara kerjanya itu merusak lapisan kulit kita. Mitos kedua, hidroquinon itu aman, kan umum dipakai. Nggak gitu juga. Ingat ya, seperti yang kita bahas tadi, hidroquinon itu obat keras, bukan bahan kosmetik buat dipakai sehari-hari. Pakainya harus dengan resep dan diawasi ketat sama dokter.
Dan mitos ketiga, ngeracik skincare itu cara cerdas biar hemat. Aduh, ini sama sekali bukan jalan pintas yang cerdas ya. Ini lebih mirip kayak judi besar dengan kesehatan kulit kamu, yang risikonya jauh lebih mahal dari harga produk yang asli. Oke, udah cukup ya ngomongin yang serem-serem. Setelah kita tahu semua bahayanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling solutif. Terus gimana dong caranya melindungi diri kita dan jadi konsumen yang pintar? Kabar baiknya adalah, kamu nggak perlu jadi ahli kimia buat milih produk yang aman. Pemerintah kita, lewat BPOM, udah nyiapin semacam contekan yang super gampang buat kita semua pakai. Kuncinya cuma satu. Ingat aja akronim ini. CKLIK. Ini jimat kamu pas mau beli kosmetik. K yang pertama untuk kemasan, pastiin kemasannya bagus, nggak rusak. L untuk label, dibaca ya informasinya, jangan dianggurin. I untuk izin edar. Ini nih yang paling krusial, cari nomor BPOM-nya. Dan K yang terakhir, kedaluarsa. Jangan pernah pakai produk yang udah lewat tanggalnya. Gampang banget kan? Jadi intinya, jadi konsumen cerdas itu ternyata gampang kan dengan CKLIK? Tapi ini juga membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam deh. Di tengah semua tuntutan buat tampil sempurna, sebenarnya apa sih arti cantik yang sesungguhnya buat kamu? Apakah soal warna kulit, atau soal kesehatan dan cara kita menerima diri sendiri? Coba deh kita renungkan sama-sama. Terima kasih ya udah menyimak.